Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 4 pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD dan MI. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca. Siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana, melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat hiasan, mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan, mengidentifikasi langkah-langkahnya, dan membuat hasil karya hiasan menggunakan bahan buatan secara benar. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan pola bangun ruang pada urutan berikutnya. Siswa dapat memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajaran. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, dan WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah membahas WC umum yang kotor harus dibersihkan agar pengunjung menjadi nyaman. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Kalian amati ya gambarnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ayo menulis. Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya. Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, inilah ya ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Banyak sampah yang berserakan di WC umum. Selain itu, air menggenang di lantai karena aliran air tersumbat oleh sampah.
bisa mengakibatkan lantai licin dan berbahaya. WC umum yang kotor dapat menjadikan sarang penyakit serta kuman. WC umum harus dibersihkan dengan menggunakan pembersih lantai dan sabun agar menjadi bersih dan wangi, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman. Jika kalian mempunyai pemikiran atau kata-kata yang lain untuk mengungkapkannya, itu akan lebih baik lagi ya. Ini hanya sekedar contoh. Coba bacakan hasil laporan yang telah kamu tulis dengan nyaring ya. Ayo mengamati. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat kamu buat dari sabun batangan? Nah, nih lihat ya. Ada sabun, terus ada bunga, bentuk bunga, terus ada bentuk boneka, ada bentuk ikan, ada bentuk kura-kura, dan ada bentuk mobil ya. Nah, ini terbuat dari sabun mandi ya, atau sabun padat yang berbentuk padat ya, sabun batangan juga. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahannya: 1. Pensil. 2. Pahat ukir atau pisau. Hati-hati ya menggunakan pahat ukir atau pisau. Nomor 3. Sabun. Cara membuatnya: sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Jangan lupa hati-hati menggunakan pisau. Nomor 5, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Nomor 6, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Nomor 7, hiasan selesai dan siap dipajang. Nah, ayo kita berkreasi ya. Buatlah hiasan dari bahan sabun batangan. Dengarkan petunjuk gurumu sebelum membuatnya, dan kalian dapat menyaksikan cara membuat. Nah, itu lihat ya. Sabun adalah bentuknya berbentuk balok ya. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Nah ya, ada balok tertidur, balok berdiri, tertidur, berdiri, tertidur, berdiri lagi. Nah, lihat nih, kita lihat ya. Nah, itu ada balok tertidur, balok berdiri, balok tertidur, balok berdiri, balok tertidur, balok berdiri ya. Nah, jadi
Inilah polanya. Ayo berlatih. Tentukan bentuk pola ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Kita lihat nih nomor 1, balok tertidur, balok berdiri, balok berdiri. Balok tertidur, balok berdiri, balok berdiri, balok tertidur tentunya adalah sesuai dengan pola berikutnya. Iya, balok berdiri, balok berdiri itu nomor 1. Balok tertidur, balok tertidur. Balok berdiri, balok tertidur. Balok tertidur, balok berdiri. Jadi ada 2 balok tertidur, 1 balok berdiri ya. Dan urutan berikutnya adalah balok tertidur. Urutannya lagi balok berdiri. Iya. Nomor 3. Balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tertidur. Nah, ini ada 3 balok berdirinya, 1 tertidur. Balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok. Iya, balok tertidur. Nomor 4, balok sesudah itu balok berdiri lagi ya. Kita nomor 4 nih sekarang. Balok tertidur, balok tertidur. Balok berdiri, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur. Urutan berikutnya tentunya balok berdiri, balok berdiri. Nomor 5. Balok tertidur, balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok tertidur, balok. Iya, balok berdiri, balok tertidur. Nah, begitulah ya polanya. Kegiatan bersama orang tua ya. Orang tua membimbing siswa membuat kerajinan dari sabun batangan dalam bentuk lain sehingga dapat menghasilkan keterampilan yang bervariasi. Demikianlah tema 4, subtema 4 pembelajaran 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum untuk kelas 2 SD. Terima kasih telah menyimak tema pembelajaran 4, subtema 4 pembelajaran 4 di tema 4 ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 5. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.